Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Ini apa nih, Bu? Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Nah, Fikih Praktis Ilmu Waris ini diasuh oleh Al-Ustadz Nizar Sa'ajabal Habizahullah Ta'ala. Dan ini program cukup lama loh, cukup lama. Sudah masuk ke episode 60 episode lebih. Wah, Masya Allah ya. Karena memang termasuk acara yang kami rintis di awal pertama kali live interaktif bersama pemirsa Fatwa TV adalah program ini. Kemudian baru program-program yang lain. Dan Alhamdulillah juga acara ini sudah juga dimonitor atau direlay oleh radio-radio anggota Art Visi. Nah, seperti itu. Dan bagi mereka pendengar radio yang ingin bergabung menanyakan persoalan mengenai pembagian waris, hibah dan seputar itu bisa di nomor telepon 021 212 32333. Ya, saya ulang 021 212 32333. Nah, itulah untuk pendengar radio. Tetapi untuk pendengar yang penonton di gadget atau di parabola, insya Allah sudah tertera di layar. Alhamdulillah. Sekarang coba kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar saja, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang antum luangkan untuk kami semua di sini. Kami yang fakir ilmu dan selalu haus ilmu dari antum yang di sini. Kemudian alhamdulillah semoga antum dalam sehat-sehat ya Ustaz ya. Dalam perlindungan Allah selama bulan Ramadan. Amin. Amin ya. Iya. Kalau alhamdulillah saya juga hari ini berpuasa saya nggak haid Ustaz. Saya puasa nggak haid. Iya. Ustaz, bisakah kita minta nasihat Ustaz? Nasihat di pembuka sedikit saja. Udah mau masuk ini nih Ustaz, 10 hari terakhir nih udah mau ikat pinggang keras-keras. Kencang-kencang. Nasihatnya sedikit Ustaz. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah sekalian dan pendengar radio, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih, sahabat dan tabi'in, ketika bulan Ramadan semakin tua usianya, mereka bukan semakin kendor, tapi mereka justru semakin meningkatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarawihnya semakin semangat. Ya. Kalau puasa pastilah ya. Tarawihnya semakin semangat. Bacaan Al-Quran juga semakin meningkat. Bahkan sedekahnya Rasulullah SAW disifati dengan apa? Lebih dermawan daripada angin yang tertiup. Masya Allah. Lebih dari angin yang tertiup. Tentu ini menunjukkan bahasa berlebihan dalam bersedekah. Artinya Rasulullah SAW sangat dan sangat dermawan. Nah, ini satu fenomena yang menunjukkan keimanan seseorang. Ketika terbukti bahwa hari-hari akhir dari Ramadan dia meningkatkan ibadahnya kepada Allah, berarti ini bertanda bahwa iman dia semakin meningkat. Jika tidak, bahkan puasanya saja sudah mulai banyak yang bolong-bolong, apalagi terawihnya. Iya. Apalagi yang namanya bacaan Quran dan sedekahnya. Maka ini menunjukkan bahwa iman dia juga bolong-bolong. Ya, bolongnya seberapa? Kalau sampai nggak puasa tanpa alasan, ya bolongnya ya kebangetan namanya. Yeah. Bolongnya
berarti dia meninggalkan puasa dengan sengaja. Ya. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Dan ini menunjukkan bahwa puasa dia yang kemarin itu yang di awal, terus diikuti setelahnya dengan puasa bolong-bolong, tarawih bolong-bolong, ya tentu kita berdoa semoga puasa dia yang awal-awal diterima. Tapi kita sebagai manusia kan menilai juga bahwa kalau memang yang di pertama itu diterima, pasti akan menjadi penyemangat bagi dia untuk melanjutkan puasanya. Tanda bahwa semakin hari semakin bersemangat. Tapi kalau puasa pertama sebagai tanda bahwa berikutnya nggak puasa atau malah jadi menurun, ini ditakutkan bahwa puasa yang kemarin hanya puasa sebagai kelompok golongan yang hanya pasukan huri saja, ya. Ikut rame-rame di bulan Ramadan, huri-hurian saja. Kalau memang huri-hurian, ya tentu daun akan berguguran ketika panas mulai menerpa dan angin mulai tertiup, maka daun pun akan berguguran. Ya, itulah semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan iman dan keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Amin. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah atas nasihatnya, semoga kita tetap semangat, termasuk saya di sini, nasihat untuk saya, untuk teman-teman saya ada di sini dan semua pendengar radio dan pemirsa Fatwa TV pada umumnya. Baiklah, apakah coba kita tanya apakah sudah ada telepon masuk? Baik, kita mulai Ustaz ya, dari pertanyaan pertama dari Dorotun Ustaz, Durotun di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya. Pertanyaan seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Begini, kami punya rumah warisan. Lantas kami berdelapan, 1 ibu, 3 perempuan, dan 4 laki-laki. Lantas salah satu pewaris, misalnya si Budi, mau membeli rumah warisan ini dengan cara dicicil per tahun ke satu pewaris yang lain. Nah, si Budi ini juga mengontrakkan rumahnya ke orang lain yang mau saya tanyakan, uang kontrakan ini apakah menjadi milik si Budi atau dibagi juga ke pewaris yang lain? Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada penanya yang mengirimkan pertanyaannya kepada redaksi ya. Pertama, transaksi jual beli antara si Budi dengan para ahli waris yang lain itu harus clear dulu. Ya, transaksinya harus jelas dulu. Artinya sudah benar-benar terjadi yang namanya transaksi jual beli. Ya, jangan sampai itu hanya al-wa'du bil bai'. Jangan sampai itu hanya janji untuk membeli. Ya, kalau dia baru janji untuk membeli, berarti rumah masih menjadi milik para ahli waris. Nah, makanya poin yang pertama adalah jual belinya harus benar-benar terjadi dan nyata. Nah, masalah pembayaran itu berapa kali terminnya dan bagaimana modelnya, itu tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jika terjadi kesepakatan, jika terjadi jual beli dulu, akad jual belinya sudah terjadi, kemudian model pembayarannya juga disepakati dalam akad itu, maka berarti jual beli sudah sah dan barang sudah menjadi milik si Budi. Nah, kalau barang rumah sudah menjadi milik si Budi, maka si Budi berhak untuk melakukan apa yang menurut dia itu baik. Dia mengontrakkan rumah itu, berarti hasil kontrakannya menjadi milik dia. Nah, tapi kalau transaksi jual belinya belum terjadi, hanya sebatas janji membeli. Nanti saya beli ya, nanti saya yang akan bayar sekian kali ya, belum terjadi transaksi. Tiba-tiba si Budi mengontrakkan rumah itu, maka rumah itu masih menjadi milik
ahli waris. Kalau dikontrakkan berarti hasilnya dikembalikan kepada para ahli waris, dan Bapak Budi tidak boleh, bahkan haram hukumnya untuk menguasai rumah itu dengan mengambil alih kepemilikan atau mengambil alih kontrakan untuk dirinya sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Wah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah seperti itu ya solusinya Bapak Durotun di Kota Tasikmalaya. Semoga bisa menyaksikan acara ini dan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nizar. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Radipta Wibowo di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nizar. Ini saya ada situasi, qadarullah ayah saya sudah wafat dan ibu masih hidup. Ayah sudah wafat dan ibu masih hidup. Orang tua kami memiliki rumah dalam kurung, 2 rumah digabung menjadi 1. Tetapi sertifikatnya masing-masing ayah dan ibu. Kurung tutup. Lantas rumah tersebut dibeli atas usaha masing-masing ayah dan ibu. Gitu. Dan yang masih hidup ibu, 1 kakak perempuan. Dan saya, ibu, 1 kakak perempuan dan saya yang masih hidup. Kemudian lantas ada yang peminat ingin membeli rumah tersebut dengan sistem tukar tambah, yaitu dibayar dengan nilai uang sebesar XX rupiah gitu, XX rupiah. Nah, itu senilai dengan 1 kafling ditambah 1 rumah kafling, gitu. Dibayar dengan uang senilai sekian rupiah, senilai 1 kafling ditambah rumah 1 kafling, gitu katanya. Terus lantas bagaimana hukum jual beli tersebut ya Ustadz? Lantas juga bagaimana pembagian waris uang yang diterima atas tukar tambah tersebut? Mohon solusinya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada 2 pilah pertanyaan di sini. Pertama, pertanyaan dengan jual beli dengan sistem tukar tadi itu. Iya. Nah, kalau ini nanti ditanyakan kembali kepada para asatidz kita yang mengampu fikih muamalat, seperti Ustadz Dr. Irwandi dan Ustadz Dr. Arifin Badri. Nanti ditanyakan kepada mereka. Ya. Terus saya hanya menjawab pilihan yang kedua, bagaimana dengan warisan yang seperti ini? Nah, berkaitan dengan warisannya, maka sertifikat yang atas nama ayah berarti itu milik ayah. Sertifikat yang atas nama ibu ya berarti itu milik ibu. Berarti yang warisan yang mana? Yang warisan adalah rumah yang menjadi milik ayah dengan sertifikat atas nama ayah. Berarti itu yang warisan. Adapun rumah yang bersertifikat atas nama ibu, berarti itu rumah masih menjadi milik ibu yang sah. Nah, rumah warisan inilah yang perlu dibagi kepada para ahli warisnya. Ya, barakallahu fiik. Ini jawaban saya berkaitan dengan masalah warisan. Oh gitu, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya seperti ya untuk bagian uangnya. Baiklah saat ini pertanyaan berikut dari Fajar Lesmana. Fajar Lesmarna di Banten, Tangerang. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Mohon pencerahannya Ustadz mengenai pembagian harta warisan orang tua kami yang bernama Ayah Muiz dan Ibu Salmah dengan anak sebanyak 6 orang, 3 laki, 3 perempuan. Memiliki sebuah rumah dalam kurung harta bersama. Pada tahun 2013, Ibu Salmah meninggal dunia. Rumah tersebut masih ditempati oleh Ayah Muiz. Lantas pada tahun 2015, Ayah Muiz menikah lagi dengan Ibu Eli dan tidak memiliki anak hingga tahun 2017 Ayah Muiz meninggal. Nah, mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana dengan harta warisan kami? Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada penanya yang di Tangerang atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita.
Yang dimaksud dengan harta bersama ini apa? Sebab kata harta bersama ini kayaknya kayak di bibir buat kita ya. Pokoknya ada harta Ya. bagi istri itu langsung aja mulut ini langsung mengutarakan harta bersama. Gitu. Jadi, gampang sekali kita mengutarakan kata-kata bahwa itu harta bersama. Padahal istilah harta bersama ini masih bias maknanya di masyarakat kita. Ya, apa maksudnya harta bersama ini? Apakah sekedar dengan mengatakan saya terima nikahnya, kawinnya, ya, dengan mas kawin sekian, dibayar sekian, umpamanya. Apakah secara otomatis harta yang dari si suami ini terus menjadi milik si istri juga? Apakah harta yang diperoleh si suami selama pernikahan dia itu otomatis menjadi milik sang istri? Ya lucu namanya. Jadi konsep mana? Melainkan kalau enggak dari konsep barat pasti. Ya kan, kalau dalam Islam tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang si penanya dari Tangerang. Jadi maksud harta bersama ini apa? Apakah memang ibu Anda ikut mengeluarkan uang untuk membeli rumah itu? Ya, siapa yang ikut membeli rumah itu? Jika ibu Anda ikut membeli rumah itu, ya, ikut serta dalam pembelian tanah dan rumahnya, maka itu baru bisa dikatakan sebagai harta bersama. Tapi kalau rumah ini murni dan rumah dan tanah murni 100% dibeli oleh sang suami, ya, rumah dan tanah murni dibeli oleh sang suami, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai harta bersama. Berarti ini murni sebagai harta suami. Ya, jika ini dibeli 100% oleh suami, berarti sekarang rumah ini pun menjadi rumah warisan dan istri sang ayah ini yang kedua mendapatkan hak sebagai seorang istri. Ya, istri yang kedua dari ayah ini mendapatkan haknya dari warisan sang ayah. Karena di saat si ayah ini wafat, maka si perempuan ini menjadi istrinya yang sah. Jadi dia berhak. Kalau istri yang pertama ikut serta dalam pembelian tanah dan rumah, berarti harus dipisah berapa persen uang milik istri pertama dan berapa persen milik sang ayah. Kalau sudah persentasenya muncul, maka istri kedua ayah hanya berhak dari harta yang dimiliki sang ayah saja. Adapun harta warisan dari istri pertama hanya berhak dimiliki oleh 6 anak itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustadz ya. Jadi ya dipisahkan dulu Ustadz ya. Dipisahkan dulu. Nanti yang istri pertama itu hartanya berapa? Itulah untuk anaknya yang 6 itu ya Ustadz ya. Tidak, bukan untuk istri yang baru itu, Ibu Eli. Ya, baiklah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz atas ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semua di sini. Ustadz, ini kemudian ada pertanyaan dari Ibu Erna, Ustadz. Ibu Erna di Tangerang. Ibu Erna Tangerang seperti ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Sudah lama saya ingin bertanya kepada Ustadz ini tentang seperti ini. Rumah waris yang ditempati oleh salah satu saudara kami, yaitu kakak perempuan, selama kurang lebih 30-an tahun bersama anak cucunya. Nah, lantas kami sebetulnya bersaudara 6 orang Ustadz, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Nah, kemudian sejak bulan Juli, atas kesepakatan bersama, rumah waris tersebut disewakan kepada salah satu anak dari yang selama 30 tahun itu menempati rumah waris, yaitu kakak perempuan tadi itu, per bulan dengan bayaran 1 juta per bulan. Dan pada bulan pertama, yaitu bulan Juli 2020, uang sewa diterima oleh salah satu kakak saya, yaitu anak pertama. Kemudian bulan kedua diterima oleh kakak yang nomor 2. Dan seterusnya sampai nanti bulan ke-6
akan menerima anak yang nomor 6. Nah, lantas kasus seperti ini bagaimana ya hukumnya Ustadz? Pembagian-pembagian dari uang sewa itu. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Boleh-boleh saja skema pembagian dari rumah sewa itu, tapi tetap harus dengan perhitungan syariah. Umpama, ada berapa tadi saudaranya Mas Pongki? 3 perempuan, 3 laki. 3 perempuan, 3 laki. Berarti bulan pertama untuk perempuan yang pertama. 3 bulan pertama, 3 bulan pertama untuk 3 perempuan. Oh gitu. Nah, gitu kan? Berarti 6 bulan setelahnya untuk laki-laki. Karena laki-laki 2 kali dari perempuan. Oh, iya. Kalau perempuan dapat 1 bulan, berarti kalau yang laki-laki dapat 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Kalau sudah muter selesai, berarti balik lagi kepada yang pertama, begitulah seterusnya. Oh iya, iya. Wah, Masya Allah ya, cerdas Tat. Oh iya, cerdik itu bener Tat. Jadi karena laki-laki jatahnya 2, jadi dia dapat 2 bulan berturut-turut misalnya gitu Tat ya? 2 bulan, 2 bulan. Iya, 2 Masya bulan. Allah. Dan kalau yang perempuan 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Oh, iya. Berarti totalnya 9 bulan. Setelah lewat 9 bulan, muter lagi, balik lagi, muter lagi. Iya. Gitu seterusnya. Iya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Ini Ustaz, ada lagi pertanyaan baru masuk ini Ustaz, sepertinya nih. Tapi tentang hadiah Ustaz, gimana Ustaz? Dijawab nggak Ustaz? Hadiah dari kantor. Hadiah dari kantor. Iya. Waris aja dulu. Oh, siap. Begitu ya. Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan baru dari hamba Allah di Jakarta. Seperti ini pertanyaannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nizar. Terutama anak ingin minta doanya terlebih dahulu, Masya Allah, dari Ustadz Nizar untuk kesembuhan anak. Qadarullah anak selalu mengalami pusing kepala sejak melahirkan anak kelima sampai sekarang. Wah, cewek nih kayaknya nih. Yang ingin anak tanyakan, bagaimana hukumnya jika harta warisan tidak dibagi setelah ibu anak meninggal? Karena di kampung anak warisan itu jatuh kepada anak perempuan dan hanya sebagai hak pakai, dan kakak-kakak anak juga tidak mau membaginya dan hanya menyerahkan haknya kepada anak sebagai adik perempuan satu-satunya. Jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Terima kasih kepada ibu yang bertanya. Iya. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita. Iya. Allahumma rabbnas adhibil bas ishfi anta syafi shifaan la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya, semoga Allah mengangkat penyakit dari ibu ini dan memberikan kesehatan seperti sedia kala dan menghilangkan penyakitnya seperti tidak ada penyakit pada dirinya. Amin. Kemudian yang kedua, mungkin ini budaya di salah satu di Sumatera Barat ya. Iya, orang Padang. Jadi warisan hanya diberikan kepada jalur perempuan. Ini kalau nggak salah beda sama daerah yang lain, Jambi atau mana ya. Iya. Warisan diberi kepada laki-laki. Iya. Ya. Jadi orang Padang perempuan suruh kawin sama dia ini. Enak dua-duanya warisannya. Jangan laki-laki Padang sama perempuan dari dia sama-sama kakak dapat apa-apaan. Iya, Ustaz, bisa aja. Makanya ini budaya-budaya seperti ini ya, yang budaya bertabrakan dan berbenturan dengan syariat Islam. Iya. Jika terjadi benturan dengan syariat Islam, maka tentunya kita kembali kepada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya.
dan bertakwalah kalian kepada Allah. Mendahului Allah dan Rasulnya dengan pikiran kita, mendahului Allah dan Rasulnya dengan perasaan kita, mendahului Allah dan Rasulnya dengan budaya-budaya masyarakat yang bertabrakan, berbenturan dengan syariat. Jadi hal ini dikembalikan kepada syariat Islam. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lah aturan syariat Islam, warisan ini harus dibagi kepada para ahli waris dari waris itu sendiri. Ya, dibagi perempuan 1, laki-laki 2 bagian, agar kita mendapatkan ridha, keberkahan dari Allah, dan kita tidak termasuk orang-orang yang kelak dimurkai oleh Allah karena sengaja membuang hukum Allah. Ya, seperti itu Ustaz. Wow, wafik barakallahu Ustaz, Masya Allah atas ilmunya. Ini insya Allah ini adalah pertanyaan berikut juga mengenai waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar mau bertanya nih, izin. Apakah seorang janda dalam kurung suami meninggal dunia tetap berhak atas warisan uang pensiun suami jika janda tersebut telah menikah lagi? Kemudian dari hasil pernikahan dengan almarhum suaminya dikaruniai 1 orang laki-laki anak umur 10 tahun. Nah, mohon ini pencerahan ya Ustadz dari Abu Abdillah di Jawa Tengah. Barakallahu fiik. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Terima kasih kepada Abu Abdillah yang di Jawa Tengah atas pertanyaannya. Iya. Ini termasuk permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat dan unik. Uniknya apa? Jika salah satu dari ahli waris itu menikah lagi, ya, jika salah satu dari ahli waris itu menikah lagi, ini kok cenderung cenderung nggak dimasukkan. Tapi kalau dia yang menikah lagi kok nggak masalah gitu ya. Iya. Segitu ya Ustaz. Ya, nggak tahu apa pola pikirnya. Ya. Iya. Ya. Macam-macam orang. Umpama seorang istri kemudian ditinggal wafat oleh suaminya. Ya, tentu sebagai manusia dia akan butuh yang namanya pasangan. Ya, pasti itu. Setiap orang butuh akan pasangan. Mau laki-laki ataupun perempuan, tetap dia butuh namanya pasangan, dan ini nggak bisa dipungkiri. Ini adalah ketentuan Allah di alam semesta ini. Ya, bukan manusia saja, tanaman pun, sebagian tanaman butuh pasangan. Kalau enggak dia tidak akan berbuah, tidak akan sehat. Betul, Ustaz. Itulah pula binatang, ya. Semua yang di alam semesta ini butuh pasangan. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Jadi kalau suaminya wafat, sedangkan si ibu ini butuh pasangan, butuh pendamping, ya, untuk bercengkrama dengan dia, untuk meletakkan hatinya di samping dia. Masya Allah. Masya Allah. Walaupun harus kita gantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita duduk bersanding dengan pasangan kita. Nah, ini manusiawi, sehingga hal yang seperti ini tidak mungkin dikatakan sebagai penyebab gugurnya dia dari warisan gara-gara dia kawin lagi. Ya, dan nggak ada ceritanya di dalam hukum syariat Islam, yaitu si perempuan ini ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian kawin lagi, terus dia nggak berhak dapat warisan. Ini cerita di dalam syariat Islam. Dia mau kawin lagi, dia nggak kawin lagi, dia tetap berhak mendapatkan warisan dari suaminya yang pertama. Ya, barakallah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, atas ini ilmu yang sudah di-sharing kepada kami. Baiklah, insya Allah seperti itu jawaban dari Ustadz Nizar. Semoga yang bertanya tadi bisa, Abu Abdillah tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Nizar. Baik Ustadz, insya Allah ini bisa satu pertanyaan lagi. Masih ada sekitar 3 menit lagi. Satu pertanyaan ini insya Allah ya. Wah, masuk lagi Ustadz. Dari Fajar Lesmana tadi Ustadz. Fajar Lesmana yang di Tangerang Ustadz. Seperti ini. Rumah tersebut yang mau ditukar kafling. Yang mau ditukar kafling tadi Ustadz. Ya. Rumah tersebut baru terjual Ustadz senilai
1,250 miliar. Masya Allah, 1/4 miliar. Bagaimana pembagian harta waris tersebut menurut syariat Islam, baik untuk keenam anak pernikahan ayah Muiz dan Ibu Salmah dalam kurung itu ya, yang terdiri dari 3 laki 3 perempuan, serta untuk Ibu Eli dalam kurung Ibu Tiri atau istri ayah yang kedua Muiz ya, ini gitu. Lantas untuk pembagian harta tersebut apakah dihitung dari pertama, hitung langsung dari nilai 1,250 miliar untuk hak 6 anak dan Ibu Tiri atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ya, rumah terjual dengan harga 1,250. Ya, 1.250.000.000. Bagaimana pembagiannya? Nah, pembagiannya yang pertama adalah Ibu Lili, yaitu suami kedua dari Bapak Muiz. Ya. Ibu Lili, suami kedua dari Bapak Muiz yang dikawin baru 2 tahun, kemudian Bapak Muiznya wafat. Ya. Ibu Lili mendapatkan warisan dari harta 1,250 tadi itu. Berapa besarannya? Besarannya 1/8 dari 1,250 tadi itu. Maksudnya gimana? Yaitu 1,250 tadi Anda bagi 8. 8 ya Ustaz. Ya, 1,250 tadi dibagi 8. Kalau sudah ketemu, maka itulah jatahnya Ibu Lili. Oh, betul. Itu jatahnya Ibu Lili, ya. Kemudian sisanya, berarti kan 1,250 dipotong tadi kan, ya. Setelah dipotong, sisanya itulah buat 6 orang anak. 3 laki, 3 perempuan, berarti ada 9 bagian. Ada 9 potongannya. Jadi sisanya dipotong jadi 9, dibagi jadi 9. Laki-laki dapat 2 potong, perempuan dapat 1 potong. Ya. Lebaran dengan pembagian waris itu, jangan lupa dulu ayah Anda membeli rumah itu berkeringat-keringat, berdarah-darah. Terus kalian dapat uang, bergembira, bersorak-sorai, ya, bergembira, senang, dan Anda melupakan bagaimana ayah Anda dulu banting tulang untuk beli rumah itu. Maksudnya apa? Kasih bagian pula orang tua Anda, Bapak Muiz rahimahullah, kasih bagian jatah. Loh, kan udah wafat Ustaz. Ya, jatahnya Bapak Muiz kamu kasih aja kepada fakir miskin. Umroh, ya kan, kasih buat buka bersama, biar Bapak pahala sedekah dan Bapakmu dapat pahala puasa dari orang-orang itu. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas solusinya. Coba bayangin kalau Anda memberi 100 bungkus makanan, umpama. Mantap. Di dalamnya ada nasi, ada kurma, ya kan, ada minuman, gitu ya. Lantas tuh ada 100 orang yang berpuasa makan makanan Anda. Berarti Bapak Muiz, Bapakmu Mas, ya, Bapakmu Kang, ya, hari ini dalam 1 hari saja Bapakmu bisa mendapatkan puasa 100. Masya Allah. Masya Allah. Pahala 100 Bapakmu hanya dengan memberi nasi bungkus 100 bungkus dengan kurma. Kamu nggak mau ngasih hadiah sama Bapak, ya kan? Masing-masing anak yang laki ngasih 100 bungkus hari ini, berarti laki berikutnya ada 300 bungkus. Yang perempuan ngasih 50 bungkus, 50 bungkus, 50 bungkus. Berarti ada 450 bungkus dibagi dalam berapa hari, Bapakmu dapat puasa 450 orang. Berarti 150 dibagi 30, berapa tahun itu puasanya? Masya Allah. Ayo, berapa?
450. bagi 30 itu 100 450 lebih saat itu 100 maaf 10 tahun lebih saat. Iya, iya. 450 dibagi 30 jatuhnya berapa tahun kan? 15 tahun saat kira-kira 15 tahun. Berarti sama saja Bapak Muiz puasa 15 tahun padahal Bapak sudah meninggal. Nah, ya pikirin itu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang sudah di-sharing kepada kami, nasihat-nasihat yang bersangat berkah insyaallah. Barakallahu fikum. Bolehkah kami tutup acaranya Ustaz? Oh iya, silakan. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Semoga antum pekan depan masih bersedia kami ganggu lagi untuk menjawab pertanyaan. Barakallahu fikum. Baiklah pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara fikih praktis ilmu waris di bulan Ramadan kali ini. Insya Allah kita dipertemukan lagi pekan depan dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang